Hai, aku Fitri. Kalian pada tahu APBN nggak sih? Kalau belum, sini aku jelasin. APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang menunjukkan dari mana uang negara berasal dan kemana akan digunakan. Pendapatan utamanya berasal dari pajak, sementara belanjanya dipakai untuk berbagai program seperti pendidikan, kesehatan, subsidi, dan pembangunan infrastruktur. Melalui APBN, pemerintah mengatur arah pembangunan nasional dan menjaga kestabilan ekonomi. Jadi setiap rupiah dalam APBN punya peran penting, baik untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, maupun respon terhadap tantangan global. Di sini, aku dan teman-teman bakal ngebandingin APBN tahun 2024 dan tahun versus tahun 2025. Yuk kita bahas! Halo semuanya. Halo. Gimana nih kabarnya? Pada baik nggak? Alhamdulillah. Karena mendekati UAS jadi kayak sedikit ya begitu deh, tapi tetap baik ya. Boleh. Selamat datang di podcast Ngobrolin Duit Negara yuk. Di sini aku bakal bahas dan seru-seruan bareng tentang APBN nih. Nah, apa sih APBN? Ada yang tahu nggak? Apa ya? APBN itu tahu kayak apa sih? Anggaran pendapatan belanja negara. Pendapatan dan belanja negara. Kalau Iya. dari kebanyakan itu sih. Iya, bener sih. Tapi sebelum itu kenalan dulu nggak sih? Boleh. Ya, bener banget. Katanya ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Boleh. Kenalin dulu nih, aku Fitri dan Dan aku Dwi. di sini kalian tahu nggak sih kita mau bahas apa? Yang pastinya kita bakal bahas soal uang negara nih. Apalagi katanya APBN yang di tahun 2025 itu Melonjak. iya ada peningkatan daripada tahun yang sebelumnya kayak Betul gitu. banget. Waktu pertama kali lihat APBN 2025 tuh aku langsung mikir nih kayak wah ini APBN-nya tuh ambisius banget ya. Dari judulnya aja udah akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Bener banget. Bener banget. Kalau kita bandingin sama yang tahun 2024, dia tuh temanya mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sebenarnya tuh spiritnya tuh sama, cuman kayak yang di 2025 tuh dia kayak lebih kayak gaspol gitu buat memasuki fase pemerintahan yang baru kayak gitu kan. Apalagi kan habis pemilu juga ya. Iya, bener banget. Barengan kali ya? Ini pemilu antara pilpres dan juga pilkada itu hanya dikit banget. Nah, sebenarnya negara ini uangnya itu ngalirnya kemana aja sih, dan dapatnya tuh emang uang negara tuh dari mana aja sih? Tahu aku kalau buat APBN tuh dapatnya dari pajak ya. Tentu Oh, pajak, terus pendapatan kayak dari BUMN itu juga masuk ke APBN nggak sih? Iya nggak? Pendapatan itu dong. enggak. Tergantung ini Heeh. namanya apa. Kalau utang udah jelas banget. Lo enggak? Kayak utang kan Kalau APBN APBN enggak? itu hampir sebagian besarnya tuh dari pajak ya. Oh iya. Baru nanti didistribusiin ke berbagai sektornya, jadi Oh, kesehatan, iya. pendidikan gitu-gitu. Berarti yang terus tujuan Indonesia yang utang sampai ribuan triliun sama ke negara Itu lain kabarnya kemana ya? Iya, Indonesia ya tentunya. Iya. Gitu. Nah, aku lihat nih pergeseran target pembangunan di Indonesia tuh lumayan banyak ya sekarang. Misalnya target dari pengangguran di tahun 2024 tuh masih 5,5 sampai 5,7%. Nah, sementara di tahun 2025 ini tuh udah turun jadi 4,5 sampai 5%. Berarti kan menurun lumayan kan? Iya, cukup. Yang berarti kan
yakin ekonomi kita tuh bisa, sebenarnya bisa kalau pemerintahnya mau bergerak dan masyarakatnya juga ikutan ya. Benar banget. Apalagi tuh kalau di indikator lain kayak indeks pembangunan manusia itu kan dia nargetin buat naik 0,56 di tahun 2025. Tapi anehnya tuh di sini tingkat kemiskinan tuh justru malah agak naik gitu rentangnya. Kalau di 2025 tuh 2024 tuh di sini dia kisarannya 6,5% sampai 7,5%. Tapi di 2025 itu dia malah naik menjadi 7% sampai 8%. Nah itu kenapa tuh? Padahal kan tadi katanya pemerintah yakin nih kalau penganggurannya bakal turun, tapi kenapa kalau tingkat kemiskinannya justru malah agak naik gitu? Menurut kenapa? Kalau menurutku ya, karena di tahun 2025 itu ada beberapa cara perubahan sekaligus pendekatan yang lebih berfokus ke perlindungan sosial yang berbasis pemberdayaan. Jadi nggak cuma kita kasih bantuan langsung aja secara instan gitu, tapi juga kita lebih mikirnya tuh kayak efek jangka panjangnya nih. Misalnya kayak pemberdayaan desa mandiri, terus ada lagi program petani makmur, kemudian contoh-contoh yang lain Ya yang jadi efeknya itu nggak instan gitu. oh ya jadi efeknya tuh kayak mungkin pemerintah melihatnya jangka panjang Iya. kan ya, kayak gitu. Jadi step by step Iya, ya. gitu. Nggak kayak langsung ngasih bantuan cek gitu. Yang efeknya instan. Iya gitu. Tapi nih yang bikin lomo di sini tuh sebenarnya adalah angka belanja anggarannya. Kalau di tahun Emang berapa tuh? di tahun 2024 itu besarnya 3.325 triliun. Gila, Wow. gila sih. Tapi di 2025 itu dia makin naik lagi tuh. Jadi 3.621,3 triliun. Naiknya berapa ya? 300 ya? 300 triliun. lebih. Banyak banget ya uang. Iya. Bener banget. Aku makin heran yang korupsi kuah sampai kuah triliun itu. Itu kemana ya? Kayak apa juga nggak kebayang ya. Iya. Apalagi yang baru-baru ini tuh yang korupsi itu yang 11, Korupsi apa tuh? itu deh kayaknya. Iya. Tapi bahas yang angka belanja negaranya naik, tapi pendapatan negara juga naik sih. Dari Emang naik berapa persen? kalau di tahun 2024 tuh kan ada 2.802,3 triliun. Nah, di 2025 tuh jadi 3.005,1 triliun. Cuman tetap defisit. Iya sih. Iya. Tapi naik ya, meskipun sedikit. Meskipun sedikit ya, Iya. tapi naik. Ya, di 2024 defisitnya 2,29%. Nah, di 2025 naik jadi 2,53%. Lumayan sih. Lumayan ya. Ya lumayan ya. Daripada nggak sama sekali. Bener. Ya, kalau menurutku sih itu masih ini sih di batas aman. Ya betul. Tapi yang menarik buat aku tuh di sini strategi pembiayaannya. Di tahun 2025 itu pemerintah makin ngandelin inovatif financing kayak KPBU, peran BUMN. Jadi nggak hanya cuma utang doang dong. Iya. Iya sih, bener banget. Dan itu salah satu ciri khas di 2025 tuh ada di belanja non kementerian sama lembaga itu makin gede. Kalau di tahun 2024 itu belanja non IL-nya ada di nominal 1.376 triliun. Tapi di 2025 dia juga naik jadi 1.541 triliun. Berarti belanja yang non kementerian atau belanja yang bukan lewat kementerian lembaga itu kayak dikasih ruang lebih gitu sama pemerintahan buat dapat anggaran yang lebih dari tahun sebelumnya. Kayak gitu. Zakat. Oke, lanjut yang lupa. Nah, kalau bicara belanja pemerintah pusat, menurutmu sih masih mirip nggak sih? Pendidikan kan masih tetap jadi salah satu yang paling besar. Iya, jelas.
harus gak sih? Harus nggak sih? Pendidikan Pendidikan pertama buat ya. Harus Iya. diprioritaskan Betul. dong. Apa Indonesia emas ya sih? Iya. Betul. Berapa itu 2032 ya? 45. Sesuai yang ada di undang-undang dong, harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya, Itu betul. 2045. 45. Ya, maaf. Iya. Otak saya sedang riset sebentar. Kebanyakan tugas ya. Iya sih. Betul. Nah, guys, yang berubah tuh sebenarnya caranya, misalnya kayak di tahun 2025 itu lebih berfokus ke link and match, pendidikan vokasi, pembangunan sekolah unggulan, sampai program makanan bergizi gratis bagi siswa. Oh, yang Gitu. fenomenal terkenal banget itu kan. Iya. Kemarin udah ya, itu kan udah programnya udah Iya, mulai betul. ini Iya. kan dijalanin kan. Tapi aku di sekitar sekolah daerah masih bagus itu masih belum kali ya. Masih Oh. tahap pemerataan. Kalau Oh, di iya. kalian udah ada belum? Belum. Juga ya. Belum juga. Ya. Cuman kalau di tempat aku tuh eh, dari pemerintahnya tuh lagi ngebangun kantin-kantin gitu loh. Oh, Buat gitu. makanannya. Jadi kayak Iya. kita nyari apa dari pemerintah tuh masih nyari tempat buat dibangun kantin buat nanti ngolah makanannya terus didistribusiin ke Sekolahnya. gitu, Oh, sekolah-sekolahnya. kalau di desa aku, di kecamatan aku tuh kayak ini, dari pihak sekolah itu berkolaborasi dengan Babinsa di desa wilayah tersebut. Jadi kolaborasinya tuh sama polisi. Jadi nanti kan polisinya kan terjun ke desa-desa nih. Mereka juga ikut data. Terus misalkan si A di desa Lebak misalkan, kemudian sekolahnya di Gerabak. Nah nanti itu bakalan diajuin ke sekolahnya gitu. Jadi itu kolabnya itu sama Babinsa. Iya kalau di desa aku. Tapi itu belum terrealisasi. Itu masih masih dalam tahap pendataan. Kayak gitu sih. Paham. Kalau aduh jadi melebar kemana-mana ya, lanjut Iya sih. Tapi menurutku programnya emang bagus sih. Ya ada plus minus lah. Iya benar-benar. Dan di sini tuh nggak cuma pendidikan aja, di bidang kesehatan tuh juga naik loh ternyata. Itu yang tadinya di 2024 itu sebesar 187,5 triliun itu jadi 218,5 triliun. Jadi tuh fokusnya pemerintah itu di sini fokusnya ke kayak pembangunan kayak puskesmas itu diperbaiki, terus kayak layanan primer dan rujukan, penurunan stunting. Tadi kan juga ada yang program pengecat itu kan, Iya. yang buat penurunan stunting itu juga kayak gitu. Bahkan ya DKN, lalu DKN tahu. DKN itu kan Jaminan Kesehatan Nasional. Iya. Itu sama pemerintah disediain bagi maksud saya tuh penduduk yang punya JKN ini tuh sebesar 96 juta lebih. Banyak banget kan. Wow. Dan itu biayanya belajar lewat APBN. Oh gitu. Keren banget ya si APBN kita Iya. ini. Jadi nggak cuma pendidikan aja tuh yang naik, kesehatan tuh juga naik. Kayak cuma pendidikan sama Gitu. kesehatan. Sama lagi Perlindungan sosial juga loh. Oh iya, ada 503,2 triliun buat bansos, PHK, Wow. subsidi BBM dan program untuk lansia dan disabilitas. Bentar. Kalau ngomongin PKH itu masih kurangnya pemerataan penerima bantuan PKH nggak sih? Karena ada di desa aku itu kita kurangnya pemerataan PKH nih. Misalkan nih aku ngasih contoh buat kalian ya. Misalkan ada orang yang dekat atau kerabat dengan kepala desa ataupun perangkat desanya ini. Terus nanti yang lebih membutuhkan itu malah tidak diprioritaskan, malah lebih dikacangin, lebih kayak nggak dipedulikan gitu. Tapi mereka yang tergolong mampu, yang tergolong dekat dengan kerabat desanya itu lebih diprioritaskan, padahal mereka secara finansial itu mampu banget. Dan yang membutuhkan itu kayak kasihan jadi second choice aja gitu.
serem banget sih, itu hampir seluruh Iya, itu sebenarnya rahasia umum ya. ya bener. bener rahasia umum nggak Kayak sih itu itu? siswa kayak Iya. itu tuh juga sebenarnya Ya ada iya yang gitu. maaf ya Itu sebenarnya ulah para oknumnya Iya aja sih kita sebenarnya. tidak menyalahkan pemerintahnya tapi Oknumnya. Iya, Oke. Nah, yang penting banget nih buat kita sebagai mahasiswa dari pendidikan kan banyak banget nih manfaatnya, seperti ada beasiswa KIPK kuliah, kemudian beasiswa LPDP, kemudian ada dana abadi pendidikan. Bahkan di tahun 2025 ini ada penguatan riset dan kerjasama beasiswa non gelar, guys. oh berarti intinya kayak kita tuh sebenarnya merasakan nih APBN-nya itu cuman kayak di hal-hal yang kecil Iya. ya maksudnya waktu kita misal aja nih lagi sakit terus kita kan bisa dapat pelayanan dari puskesmas atau enggak itu yang kayak PM itu kan itu ada pelayanan gratis tuh mobilisasi gratis aku kan ke PMI ya terus jadi kayak kalau misal ada permintaan mobilisasi itu maksudnya kayak minta dijemput atau minta dianterin ke rumah sakit nah itu bisa nggak Itu usah bayar. gratis? gratis Wow. Oh, gitu. ya PMI kan tidak dipungut biaya ya kayak Keren. tapi tetap ada kayak apa sih uang namanya itu uang transport Iya, benar iya. Kayak gitu sih, Itu kayak wajar gimana nggak gitu. sih kalau uang transport itu karena emang ngebutuhin bensin gitu. Iya, bener. Transport Pasti gitu. sih, itu pasti sih. Iya. Pasti sebenarnya gitu Pasti. Dan jangan lupa juga infrastruktur, pembangunan infrastruktur juga manfaatnya kan kita nggak sih? iya benar Akses Kayak jalan apa? ke kampus, Oh, iya. jaringan internet, Iya. transportasi pabrik, semua kan didukung sama APBN. Oh, tapi nggak kerasa ya. Iya. iya Kadang sebenarnya kita ngerasain itu, tapi dari hasil belanja negara, tapi kita nggak Nggak merasa. benar banget. mungkin kalau ada baru nggak kalau ada jalan yang jelek tuh Iya. Iya. Baru kayak ini jalan jelek banget, APBN kita tuh kemana sih? Gitu. tapi di kemana ini gitu kan Pasti ya kalau sih. bagus tuh cuek aja tuh Heeh. berarti artinya kita harus sadar ya Iya, kita harusnya ngambilnya sisi positifnya, Hmm. jangan di negatifnya terus. Oke, baik. betul sekali terus berarti tuh APBN tuh tetap ada tantangannya nggak sih kita kan juga harus sadar ya kalau APBN tuh bukan tanpa tantangan jadi nggak mulus Iya. itu enggak salah satunya tadi kan ada defisit ya jadi anggarannya tuh harus tetap dijaga biar utangnya itu nggak makin gede betul sekali Tantangannya itu sebenarnya nggak cuma di defisit aja. Belum lagi tuh tantangan yang secara global nih kayak geopolitik Rusia Ukraina, terus ada Timur Tengah, sampai-sampai terjadi inflasi di seluruh dunia nih guys. Makanya APBN tahun 2025 itu juga nyiapin buffer fiskal. Makanya APBN di tahun 2025 ini pemerintah juga nyiapin buffer fiskal alias bantalan kalau situasi ekonomi global ini sewaktu-waktu bergejolak. berarti perang tuh sangat berpengaruh ya pada Oh ekonomi iya. karena perang nggak sih ada perang tuh nggak sih Iran sama Israel seru banget sih Serem banget. masa depan kita gimana ya aduh Nggak tahu. aduh Semoga lancar ya. Amin. bagi utangnya pun juga Iya. semoga Kalau masa depan kita besok nggak tahu, siapa yang mau bayarin utang negara coba? bukan saya Aku juga nggak bukan mau. saya Tapi yang bikin optimis tuh strategi APBN 2025 nih cukup progresif loh. Ada semangat kayak kolaborasi antara fiskal, moneter, dan keuangan. Jadi pemerintah pusat dan daerah tuh berkolaborasi, udah mulai sinkronisasi nih buat belanja negaranya. Dalam perbelanjaannya tuh mereka contohnya kayak yang udah dijelasin sama kita gitu ya yang kerjasama ya, jadi emang
pusat sama pemerintah daerah juga emang Oh, ngebangun kan. iya, polanya itu harus Fokus ya. Ini setelah kita bahas-bahas nih sebagai mahasiswa akuntansi ya, kita sadar gak sih kalau punya tanggung jawab buat mempelajari APBN. Tapi kalau mungkin aja nih suatu hari nanti kita bakal ngurus APBN kayak Ibu Sri Mulyani. Siapa tahu besok di antara bertiga ini ada dong yang jadi Keren banget tuh. Bu Sri Mulyani. Keren banget. Keren banget gak sih tuh Bu Sri Mulyani? Keren banget Oh, sih. apalagi sampai lebih dari 2 periode ya. 3 periode sekarang. Itu Bu Sri Mulyani itu belum pensiun kalau belum aku yang gantiin sih. Besok gantiin. Iya. Jadi saksi aja. Negara keren banget ya. Boleh. Jadi APBN ini bukan hanya soal angka guys, tapi soal arah tujuan kemana sih uangnya itu mau dikemanain. Kemudian visi APBN juga semuanya harus terlaksana. Terus kemudian tentang Indonesia mau dibawa kemana juga itu berpengaruh banget ke APBN. Dan kita tuh bagian dari cerita itu semuanya guys. Iya bener banget. Nah, jadi jangan cuma tahu harga kuota naik sama subsidi dicabut aja. Kan kita juga perlu ngerti konteksnya nih. Iya, APBN tuh iya. cerminnya dan prioritas pemerintah. Jadi kita sebagai generasi muda nih, generasi Gen Z katanya. Iya. Generasi emas ya sih. Iya, Oh, iya. iya. Kita juga punya hak dan apa buat ngasih suara sama evaluasinya. Iya dong. Jangan cuma Nggak mau iya. betul. Ini aku nggak kesindir nih yang harga kuota naik beberapa hari lalu. Aduh, gimana tuh? Sendiri. Kok naik sendiri? Sebenarnya murah tuh. Aduh. Oh, Gitu setelah ya. bahas APBN gimana? Masih Iya, iya. protes? Ya sedikit. Menurun dikit ya. Iya, boleh. Dengerin nih. Siap Indosat. Jangan dong. Bukan aku. Tidak sebut merek. Aduh. Cukup gak sih kita bahas APBN? Nggak terasa ya. Cukup. Bahas tahun. Udah, Iya. kita bahas APBN. Cukup ya dari aku. Cukup. Sih, aku Dari aku cukup cukup sih. Mungkin kita tutup gak Tutup sih? ya. Boleh. Dari aku Fitri. Dan aku Dwi. Aku Lingga. Terima kasih udah nonton video kami. Sampai ketemu di obrolan kita selanjutnya. Tetap kritis, tetap akuntabel, dan jangan lupa cek APBN bro. See you. See you next video.